wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astu Bagus Aprilian dan saya di sini bersama kelompok saya, yaitu ada Ilham, Aldi, dan Sarul. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus capital budgeting penganggaran. Capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal, atau bisa juga sebagai suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana, di mana periode pengambilan dan tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Tanpa capital budgeting, pendanaan proyek akan kacau dan rentan dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab. Tapi persisnya apa itu capital budgeting, bagaimana metode capital budgeting sesuai standar, bagaimana contoh capital budgeting perusahaan, simak pembahasan ini hingga selesai ya. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak setidaknya sebuah proyek rencana besar perusahaan dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari strategi finansi guna memastikan proyek tersebut mencapai profit yang diharapkan. Di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting adalah yang paling esensial. Jika dalam proses capital budgeting tidak disepakati, maka proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai saat capital budgeting dilakukan. Atau divisi keuangan biasanya mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan profit masa depan dan kepentingan investor. Manfaat capital budgeting bagi perusahaan. Capital budgeting punya banyak manfaat bagi perusahaan, terutama perusahaan penerima pendanaan dari investor. Manfaat capital budgeting adalah sebagai berikut. Menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Selanjutnya, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim risiko, menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Selanjutnya, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka terpanjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Selanjutnya, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dan investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Terakhir, menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab. Metode analisis capital budgeting. Di tahun 2006 lalu terdapat salah satu survei yang dilakukan oleh Graham. Hasilnya para CFO dari berbagai perusahaan yang melakukan analisis kelayakan investasi dari suatu proyek dengan menggunakan
cara capital budgeting berdasarkan pada beberapa karakteristik tertentu, mulai dari perusahaan E-ratio tingkat kredit, leverage, kebijakan, dividen, hingga perusahaan sendiri. Sementara itu, penilaian yang sering kali dilakukan oleh perusahaan membuat keputusan dengan net present atau NPV dan juga internal rate of return (RR). Hal ini dilakukan untuk melengkapi analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan memperhitungkan probability index VI dan discount payback period DVP. Net present value (NPV). Berdasarkan definisinya, NPV adalah suatu cara dalam capital budgeting yang berfungsi untuk bisa mengukur nilai probabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai waktu dan juga uang. Selanjutnya ada internal rate of return (RR). Para pakar dan ahli berpendapat bahwa IRR adalah suatu cara lain yang digunakan untuk bisa mengevaluasi probabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai waktu uang. Kemudian ada probability index VI. VI adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi dari awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada tahun ke-0. Sementara itu, jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka yang tersebut harus bisa ditolak. Dan terakhir ada discount payback period PP atau payback period adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dari NPP. Contohnya gini, PT Sinar Jaya berniat memberikan perdanaan sebesar 2 miliar di salah satu proyek perusahaannya. Selama 20 tahun dengan diskon rate-nya 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Nah, berdasarkan perhitungan MPF-nya, maka MPP proyek A dari 100 juta itu dikali 20 tahun terus dikurangi 10%. Terus 100 juta dikali 20 tahun juga. Nah, dari 100 juta dikali 20 tahun tadi hasilnya kan 2 miliar, terus dikurangi 100 juta kali 20 tahun tadi berapa dan dikurangi 10% yaitu 200 juta. Jadi 2 miliar dikurangi 200 juta yaitu 1,8 miliar. Sedangkan MPP proyek B dari 90 juta dikali 30 tahun dikurangi 10%. Terus 90 juta lagi dikali lagi 30 tahun. Nah, dari 90 juta dikali 30 tahun itu menghasilkan 2,7 miliar. Terus dikurangi dari 90 juta dikali 30 tahun dikurangi 10% yaitu 270 juta. Dan hasilnya itu 2,7 M dikurangi 270 juta yaitu 2,43 miliar. Nah, dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapat pendanaan adalah proyek B karena MPP-nya lebih besar daripada proyek A. Di sini juga saya akan memberikan contoh studi kasus capital budgeting atau penganggaran yang kedua tentang IER. Sedangkan proyek B menghasilkan profit sebesar 25%